Inaya Ramadhani. Saya Faiha Kotrunada. Saya Sabrina Cahaya Nabila. Di video ini kami akan mempersembahkan sebuah perjalanan eksploratif ke dalam kekayaan sastra Angkatan 45. Angkatan 45, sebuah era penuh semangat kemerdekaan, melahirkan karya-karya sastra yang mencerminkan semangat perjuangan dan eksplorasi. Dari puisi hingga prosa, mari kita temukan rahasia dan pesan yang tersembunyi di setiap halaman karya-karya tersebut. Jadi, mari kita mulai. Selamat menikmati ya semuanya. Dari karya sastra 45. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang periodisasi sastra angkatan 45, alangkah baiknya kita mengenali apa itu sastra terlebih dahulu. Sastra merupakan suatu media sarana penggunaan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia. Kemunculan sastra dilatar belakangi adanya dorongan dari manusia untuk mengungkapkan eksistensinya. Kategori sastra adalah novel atau cerpen, syair, pantun, sandiwara, atau drama. Mari kita mengetahui lebih lanjut tentang periode sastra angkatan 45. Sastra angkatan 45 ini lahir saat Indonesia masih menghadapi penjajah Jepang yang berujung pada kemerdekaan dan perubahan lingkungan politik di Indonesia. Lahirnya angkatan ini memberi warna baru dalam sastra Indonesia dengan penuh kontroversi. Pelopor dari sastra angkatan 45 adalah Rosian Anwar, seorang sejarawan, sastrawan, dan budayawan di Indonesia. Mulanya angkatan ini disebut dengan berbagai nama, ada yang menyebut Angkatan Perang dan Angkatan Khairil Anwar. Baru pada 9 Januari 1949, Rosian Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45 atau Angkatan Kemerdekaan. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada Angkatan 45. Yang pertama yaitu penjajahan Jepang yang terjadi pada tahun 1942 hingga 1945. Yang kedua ada proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, agresi militer Belanda 1 dan 2 yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1948 dan 21 Juli 1949. Yang keempat, ada penyerahan kedaulatan RI yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1949. Yang kelima, gebrakan Khairil Anwar dengan bahasa puisinya yang pendek, padat, berbobot, dan struktur puisinya yang menyimpang dari pola sastra sebelumnya. Yang terakhir yaitu diumumkannya surat kepercayaan gelanggang yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 1950. Karya Angkatan 45. Yang pertama, karya sastra pada Angkatan 45 ini dikembangkan dengan prinsip keberanian dan kebebasan. Yang kedua, temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. Yang ketiga, hemat kata dalam karya. Dan yang keempat, sastrawan pada Angkatan 45 ini lebih menonjol dinamis dan kritis. Tokoh sastra angkatan 45 yang pertama yaitu Khairil Anwar. Beliau lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April 1949. Ia dikenal sebagai salah satu penyair terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Karyanya terutama puisinya mencerminkan semangat perubahan dan modernitas pada zamannya. Contoh beberapa karya terkenalnya seperti puisi Aku dan Kerawang Bekasi yang telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan sastra Indonesia dan seni puitis Indonesia. Tokoh sastra yang kedua yaitu Asrul Sani. Beliau lahir di Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 1926 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2004. Ia dikenal karena karya-karyanya dalam bentuk puisi, cerpen, dan esai. Asrul Sani juga aktif dalam dunia jurnalistik dan politik. Contoh beberapa karya terkenalnya seperti puisi Angin Sorga, cerpen Lingkaran Selatan, dan esai Tradisi Baru. Karya-karyanya seringkali mencerminkan semangat perjuangan dan perubahan sosial pada masa tersebut. Tokoh sastra yang ketiga yaitu Ripa Yalpin. Beliau lahir di Padang Panjang pada tanggal 30 Agustus 1927 dan meninggal di Jakarta pada April 1995. Ia dikenal sebagai
tiga serangkai penyair Indonesia yang pernah menyemarakan dunia perpuisian Indonesia melalui kumpulan puisi bersama yaitu Tiga Menguak Takdir. Ketiga penguak takdir itu selain Rifai Apin ada Khairil Anwar dan Asrul Sani. Sastra yang keempat yaitu Abdullah Idrus atau biasa dikenal Idrus. Beliau lahir di Padang 21 September 1921 dan meninggal pada tanggal 18 Mei 1979. Idrus merupakan sastrawan Indonesia yang dijuluki pelopor prosa angkatan 45 oleh H.B. Jasin. Karya Idrus yang populer yaitu sebuah buku kumpulan cerpen yang berjudul Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Karya-karyanya sangatlah cocok sebagai titik tolak ukur pembelajaran masa kini yang mana generasi sekarang diharapkan bisa menghargai jasa pada pendahulu di masa lalu. Tokoh sastra yang kelima yaitu Asdiat Kartamiharja. Beliau lahir di Garut, Jawa Barat pada tanggal 6 Maret 1911 dan meninggal pada tanggal 8 Juli 2010. Ia adalah seorang penulis Indonesia yang aktif pada periode pasca kemerdekaan Indonesia dan telah menciptakan karya-karya sastra yang mempengaruhi perkembangan sastra Indonesia. Karyanya yang paling terkenal termasuk novel Ateis, karena karya ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sastra Indonesia dan menjadi salah satu novel penting dalam sejarah sastra Indonesia. Yang keenam yaitu Trisno Soemardjo. Beliau lahir pada tanggal 6 Desember 1916 dan meninggal pada tanggal 21 April 1969. Ia adalah seorang sastrawan, penerjemah, dan penulis Indonesia. Selain di bidang penulis, ia juga aktif di bidang seni rupa. Pandangannya tentang seni rupa juga ditulis dalam tulisan berjudul Kedudukan Seni Rupa Kita yang dimuat dalam Almanak Seni 1957, terbitan Bacaan Musyawarah Kebudayaan Nasional. Sastra angkatan 45 yang ketujuh yaitu Utuy Tatang Sontani. Beliau lahir pada tanggal 31 Mei 1920 dan meninggal pada tanggal 17 September 1979. Ia adalah seorang sastrawan, penulis, dan dosen bahasa Indonesia. Salah satu karyanya yaitu novel yang berjudul Tambera. Karya yang cukup terkenal pada angkatan 45 yang pertama yaitu Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma terbitan tahun 1948, yang kedua ada Tambera terbitan tahun 1949 dan yang terakhir ada Tiga Menguak Takdir terbitan 1950. Sebagai pendapat tentang angkatan 45, yang pertama menurut Armi Zufane, Pujangga Baru menentang adanya Angkatan 45 dan menganggap bahwa tak ada yang disebut Angkatan 45. Yang kedua, menurut Sultan Takdir Ali Syabana, Angkatan 45 merupakan sambungan dari Pujangga Baru. Dan pendapat yang terakhir menurut Etiu, memang berbeda Angkatan 45 dengan Angkatan Pujangga Baru, tetapi ada garis penghubung misalnya Armi Zufane dengan belenggunya. Untuk bedah karya yang pertama di angkatan 45, di sini ada puisi yang berjudul Doa, karya Khairil Anwar. Doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah, sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. 13 November 1943. Pada puisi yang sudah saya bacakan, sangat banyak mengandung pesan tersendiri. Maka dari itu akan saya bedah lebih dalam lagi makna dalam puisi yang berjudul Doa. Khairil Anwar merupakan nama yang tidak asing lagi bagi seorang sastrawan atau orang-orang pecinta literasi puisi. Ia merupakan salah seorang maestro sastrawan angkatan 45 dan juga sudah lumrah dan terkenal di berbagai kalangan karena puisi-puisinya digunakan dalam buku bahasa Indonesia, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah.
untuk materi tentang sastra, terutama puisi. Sebuah buku berjudul Deru Campur Debu tahun 1950 merupakan bukti bahwa Chairil Anwar orang yang menyukai sastra puisi. Dalam buku tersebut memuat banyak puisi-puisi karya Chairil Anwar. Puisi Chairil Anwar tidak semuanya membahas tentang percintaan, seperti puisi kebanyakannya. Isi puisinya banyak menyiratkan sebuah perjuangan layaknya tahun 1945 yang merupakan tahun negara Indonesia merdeka. Dalam salah satu puisinya ada yang berjudul Doa. Tentunya dari judulnya saja kita telah mengetahui bahwa puisi yang ditulis oleh sang maestro adalah puisi dengan genre religi. Terdapat pesan keagamaan yang tersurat maupun tersirat yang disampaikan oleh Chairil Anwar dalam puisinya tersebut. Kehidupan banyak menyimpan sebuah misteri yang harus kita hadapi. Jika sewaktu-waktu datang menghampiri saat hidup berjalan seperti yang kita inginkan, banyak yang gelap mata dan malah melupakan Tuhan. Hingga Tuhan memberikan kita sebuah peringatan supaya kita lebih mendekatkan diri kepadanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pecemburu. Ia cemburu melihat hambanya lebih memprioritaskan dunia atau makhluknya yang lain ketimbang Tuhannya sendiri. Pada puisi yang berjudul Doa yang ditulis oleh sastrawan kenamaan tahun 45, Chairil Anwar menuliskan puisi tersebut yang memberikan pesan atau makna bahwa seorang hamba yang telah jauh dari Tuhannya karena sebuah dosa, sehingga seorang hamba itu memohon belas kasihan kepada Tuhannya. Puisi ini seakan-akan memberikan pesan bahwa sejauh apapun kita pergi dan sebanyak apapun dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba, maka hamba tersebut akan datang kepada Tuhannya dan memohon ampun serta meminta pertolongan. Pesan tersurat yang disampaikan oleh Chairil Anwar dalam puisi tersebut adalah menyebutkan bahwa tidak ada satu pertolongan pun yang bisa menolong kita kecuali karena kehendak Allah. Karena kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan dan bagaimana keadaan kita, pada saat ajal datang, kita akan datang menghadap Sang Kuasa. Dalam menghadapi masalah yang pelik, seorang hamba akan banyak mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Yang begitu singkat tapi penuh dengan makna yang mendalam untuk kehidupan dalam beragama tentang hubungan Tuhan dengan hambanya. Dalam puisi tersebut, seorang hamba yang merasa hilang arah dan hidupnya tidak tenang karena jauh dari Sang Kuasa. Puisi yang disampaikan Chairil Anwar dalam puisi yang diberi judul Doa memberikan pembaca sebuah pesan pentingnya untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Untuk bedah karya sastra yang kedua, kita akan membedah kumpulan cerpen dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma karya Idrus. Secara garis besar, karya sastra kumpulan cerpen ini merupakan karya sastra yang menggambarkan situasi dan kondisi pada zaman pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan Indonesia secara realistis dan kritis. Tema yang dominan dalam kumpulan cerpen ini adalah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Jepang dan Belanda, serta kehidupan masyarakat pada masa itu. Idrus menggambarkan berbagai aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, dan agama yang mempengaruhi perilaku dan nasib tokohnya. Tema-tema lain yang muncul adalah tentang percintaan, persahabatan, pengkhianatan, keadilan, kesetiaan, dan kemanusiaan. Lalu di sini saya menampilkan 3 contoh cerpen yang terdapat di dalam kumpulan cerpen dari Ave Maria menuju Jalan Lain ke Roma. Yang pertama, dari cerpen Ave Maria terdapat tema tentang perjuangan seorang wanita yang rela berkorban demi kebebasan bangsanya dari penjajahan Jepang. Kedua, cerpen Surabaya yang bertemakan tentang penderitaan rakyat
yang terlibat dalam pertempuran melawan tentara sekutu. Dan contoh yang terakhir ini terdapat dalam cerpen Jalan Lain ke Roma, yaitu yang bertemakan tentang kemanusiaan yang mengatasi perbedaan agama dan politik di tengah konflik bersenjata. Selanjutnya, analisis unsur intrinsik yang kedua yaitu tentang tokoh dan penokohan. Tokoh dan watak yang digunakan oleh pengarang dalam kumpulan cerpen ini adalah tokoh dan watak yang beragam, sesuai dengan karakter dan peran mereka dalam cerita. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat perhatian dan penggerak cerita, seperti Zulbahri, Wartini, Syamsu, Open, dan lain-lain. Lalu, tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung atau menghalangi tokoh utama, seperti Ishak, Taliwati, Kartili, Asmadi, Sukroso, perempuan tua, dan lain-lain. Analisis unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Nah, latar yang digunakan di dalam kumpulan cerpen ini meliputi latar waktu, tempat, dan suasana. Baik, yang pertama latar waktu yang berkisar dari zaman Jepang hingga revolusi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya latar tempat yang meliputi berbagai kota dan daerah di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Padang, dan lain-lain. Terakhir, latar suasana. Nah, latar suasana ini menggambarkan suasana tegang, sedih, lucu, ironi, dan latar suasana lainnya di dalam cerpen ini. Lalu, analisis unsur intrinsik selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang dalam kumpulan cerpen ini sangat bervariasi tergantung pada teknik penulisan Idrus. Tapi teman-teman, dalam beberapa cerita dan beberapa cerpen, Idrus menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan kata ganti aku atau saya untuk menceritakan peristiwa dari sudut pandang tokoh utama, contohnya dalam cerpen Kisah Sebuah Celana Pendek dan Jalan Lain ke Roma. Dalam cerpen lain, Idrus juga menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu menggunakan kata ganti dia, mereka, atau nama tokoh untuk menceritakan peristiwa dari sudut pandang orang luar atau pengamat. Contohnya nih, dalam cerpen Ave Maria dan Surabaya. Lalu, dalam drama Kejahatan Membalas Dendam, Idrus menggunakan sudut pandang orang ketiga sebab tahu, yaitu menggunakan narasi untuk menceritakan peristiwa yang tidak dapat dilihat atau didengar oleh tokoh-tokoh di dalam drama. Analisis unsur intrinsik yang selanjutnya adalah analisis gaya bahasa. Gaya bahasa dalam kumpulan cerpen ini adalah gaya bahasa yang sangat sederhana, lugas, dan jelas. Idrus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, namun juga memasukkan beberapa kata atau ungkapan dari bahasa daerah. Idrus juga menggunakan beberapa majas teman-teman, seperti majas metafora, majas personifikasi, hiperbola, ironi, dan jenis majas lainnya. Contohnya dalam cerpen Ave Maria, Idrus menggunakan majas metafora matahari terbit untuk menyimbolkan harapan. Lalu, Idrus juga menggunakan majas personifikasi kota harmoni tertidur untuk menggambarkan keadaan kota yang sepi dan juga sunyi. Lalu, analisis unsur intrinsik selanjutnya adalah alur. Alur dalam kumpulan cerpen ini bersifat maju, yaitu mengikuti urutan kronologis peristiwa dari masa pendudukan Jepang hingga masa revolusi fisik atau kemerdekaan Indonesia. Namun, dalam setiap cerita pendek atau drama, alur dapat bercabang, melompat, atau berbalik sesuai dengan teknik penulisan Idrus. Misalnya, dalam cerpen Ave Maria, alur yang dimulai dari masa kini, lalu berbalik ke masa lalu, kemudian kembali ke masa kini. Lalu, analisis unsur intrinsik yang ke-8 yaitu adalah amanat. Nah, amanat yang disampaikan oleh pengarang dalam kumpulan cerpen ini adalah amanat untuk menyadarkan, mengkritik, dan menyindir
keadaan sosial, politik, dan budaya yang terjadi pada masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini saya juga menampilkan 3 cerpen dari kumpulan cerpen dari Ave Maria menuju Jalan Lain ke Roma, yaitu diantaranya cerpen Kota Harmoni, cerpen Oh Oh Oh, dan cerpen Hey Ho. Jadi kira-kira apa ya amanat yang disampaikan oleh penulis dari cerpen-cerpen tersebut? Nah, yang pertama, amanat yang terdapat dari cerpen Kota Harmoni adalah untuk mengecam adanya perbedaan kelas antara si kaya dan si miskin yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Selanjutnya, amanat yang terdapat dalam cerpen Oh 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 adalah untuk menertawakan kebodohan dan kekejaman tentara Jepang yang mengaku sebagai pembebas Asia. Lalu yang terakhir dari cerpen Hey Ho, amanat yang disampaikan adalah untuk menggugah kesadaran rakyat Indonesia yang tertindas dan dieksploitasi oleh Jepang. Nah, teman-teman semua, tadi kan kita habis membedah unsur intrinsiknya dari kumpulan cerpen dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Sekarang kita akan menganalisis atau membedah unsur ekstrinsiknya nih. Yang pertama kita akan menganalisis atau membedah latar belakang pengarangnya itu sendiri. Nah, pengarangnya adalah Idrus. Nah, Idrus merupakan salah satu sastrawan angkatan 45 yang terkenal dengan karya-karyanya yang fiktif dan juga realistis. Nah, Idrus juga pernah menjadi wartawan dan juga redaktur di beberapa surat kabar dan juga majalah seperti Mimbar Indonesia, Indonesia Raya, dan Pedoman Rakyat. Kurang lebih latar belakang pengarangnya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, analisis unsur ekstrinsik yang kedua adalah analisis kondisi masyarakat. Nah, teman-teman semua, karena pada masa itu adalah penjajahan Jepang, nah masyarakat Indonesia ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka dipaksa untuk bekerja, diharuskan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh Jepang sendiri, dan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap membahayakan Jepang. Lalu, analisis unsur ekstrinsik yang terakhir adalah analisis nilai-nilai moral. Nah, di dalam kumpulan cerpen dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma ini terdapat 3 nilai-nilai moral. Yang pertama, nilai kejujuran, kedua, keberanian, dan yang terakhir adalah nilai cinta kasih. Pertama, nilai kejujuran. Nah, nilai kejujuran ini digambarkan melalui tokoh Zulbahri dalam cerpen Ave Maria. Zulbahri adalah seorang pemuda yang jujur dan berani membela kebenaran. Ia tidak takut untuk melawan Jepang yang telah menjajah Indonesia. Lalu nilai keberanian dapat digambarkan melalui tokoh Aminah. Nah, dalam cerpen Jalan Lain ke Roma, Aminah adalah seorang perempuan yang berani melawan adat istiadat yang mengekang kebebasan perempuan. Aminah ini memutuskan untuk menikah dengan orang yang dicintainya. Walaupun mereka ini ya berasal dari 2 agama yang berbeda tuh. Nilai moral yang terakhir adalah nilai cinta kasih yang dapat digambarkan nih melalui tokoh-tokoh dalam cerpen Dua Dunia. Nah, tokoh-tokohnya siapa aja? Tokoh-tokohnya ini ada 2 ya, yaitu Amir dan Siti, di mana mereka ini saling mencintai. Tetapi mereka tidak bisa bersatu. Karena apa? Karena mereka ini berbeda agama, berbeda keyakinan. Tetapi di balik itu semua, mereka tetap menjaga hubungan mereka, yaitu menjaga hubungan tali silaturahmi. Gimana nih teman-teman setelah nonton video dari kelompok kita? Pastinya nambah wawasan kalian kan tentang sejarah sastra angkatan 45. Yuk, mari kita terus menghargai sejarah angkatan 45. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya. Bye-bye.